Setelah kerajaan Islam Demak runtuh, pusat-pusat kerajaan di Jawa Tengah pindah berturut-turut dari Pajang, Kota Gede, Kerto, Pleret, Kartosuro, serta Surakarta dan Yogyakarta. Dari bekas kota-kota kerajaan di Jawa Tengah itu, hanya sedikit yang masih ada dan menunjukkan sisa wajahnya. Surakarta dan Yogyakarta masih cukup lestari dan berkembang sebagai kota modern yang menjadi ibu kota budaya Jawa di masa kini. Bisa dimaklumi karena kedua kota ini berada di rantai akhir dinasti Mataram Islam. Kota Kartosuro meski tetap ramai namun nyaris tidak mewariskan identitas sebagai kota kerajaan. Demikian juga Kerto dan Pleret yang telah berubah menjadi desa-desa biasa. Pajang sebagai bekas kota kerajaan tertua bahkan tidak diketahui dengan pasti di mana keberadaannya. Yang menarik justru ada di Kota Gede. Meski Kerto, Pleret, dan Kartosuro yang lahir sesudahnya telah kehilangan identitas, keramaian Kota Gede justru tidak banyak berubah sejak hampir 5 abad yang lalu, lengkap dengan sisa-sisa wajahnya sebagai bekas kota kerajaan. Sebetulnya tidak banyak yang tersisa di Kota Gede. Namun karakteristik fisik berikut tradisi sosiokultural masyarakatnya masih menyisakan identitas yang khas sebagai sebuah bekas kota kerajaan. Meski tidak semuanya utuh, Kota Gede masih menunjukkan ciri sebuah kota lama. Berikut sejumlah situs peninggalan yang terjaga lestari. Kota Gede yang terletak 6 km di sebelah tenggara kota Yogyakarta adalah situs bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada abad ke-16 Masehi di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Yang menarik, meski kemudian kerajaan Mataram telah berpindah-pindah dan terpecah belah, Kota Gede masih tetap eksis sebagai sebuah kota lama dengan ciri dan situs peninggalannya yang lestari. Meski tidak lagi utuh, berbagai peninggalan masih tersebar di berbagai tempat di sekitar Kota Gede. Riwayat Kota Gede diawali sekitar abad ke-16 Masehi, di mana Kesultanan Pajang menjadi kerajaan yang berkuasa di Jawa Tengah setelah runtuhnya Kesultanan Islam di Demak. Masa itu Ki Gede Pemanahan bersama putranya Danang Sutawijoyo serta Ki Penjawi berhasil menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Aryo Penangsang. Atas jasa-jasanya, Sultan Hadiwijoyo yang bertahta di Pajang memberikan hadiah berupa tanah perdikan di daerah Pati dan Mataram. Hadiah tanah di daerah Pati dekat pesisir utara Jawa yang saat itu sudah menjadi kota yang cukup ramai diserahkan kepada Ki Penjawi. Sementara Ki Gede Pemanahan lebih memilih tanah di Mataram yang masih berupa hutan belukar dan dikenal dengan nama Alas Mentau. Meski berada di pedalaman, bumi Mataram dianggap lebih subur dan dilalui aliran sungai yang saat ini dikenal sebagai Sungai Gajah Wong. Sejak saat itulah Ki Gede Pemanahan membangun bumi Mataram sekaligus memimpinnya sebagai petinggi dengan gelar Ki Gede Mataram. Kota ini dibangun bersama putranya Danang Sutawijoyo yang di kemudian hari mendirikan dan memimpin sebuah dinasti baru, dinasti Mataram Islam, dengan gelar Panembahan Senopati Engalogo Sayyitin Panotogomo. Kota Gede masih menampakkan sisa-sisa wajahnya sebagai bekas pusat kerajaan besar di masa lampau. Situs terpenting yang kemungkinan membuat Kota Gede tetap lestari adalah adanya makam raja-raja dinasti Mataram Islam serta Masjid Besar Mataram yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta, dua kerajaan yang menjadi penerus dinasti Mataram Islam.
Situs makam raja-raja dinasti Mataram Islam serta Masjid Besar Mataram terletak hanya beberapa ratus meter di sebelah selatan Pasar Kota Gede sekarang. Di kanan jalan akan kita jumpai pohon beringin besar pada sebuah halaman yang cukup luas untuk ukuran Kota Gede. Inilah pintu gerbang utama memasuki kedua situs itu. Di sisi kiri dan kanan halaman terdapat sepasang bangsal terbuka yang dipergunakan para peziarah untuk beristirahat. Bangsal sebelah selatan dipayungi oleh pohon beringin besar dan rindang yang disebut waringin sepuh. Konon pohon yang sangat tua ini ditanam oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah ada sejak tempat ini dibangun hampir 5 abad yang lalu. Sebagian orang percaya daun-daunnya yang berguguran ke tanah memiliki tuah tertentu. Mereka mencari 2 helai daun yang jatuh dalam kondisi terbuka dan tertutup, lalu membawanya dalam perjalanan sebagai bekal keselamatan. Di sebelah barat sana berdiri gapura besar yang disebut Gapuro Padurekso. Pada kiri kanan jalan menuju gapura berjajar sejumlah rumah tradisional yang disebut dondongan. Ini adalah tempat tinggal keluarga Dondong, para abdi dalam yang bertugas membersihkan halaman makam dan masjid, sekaligus sebagai juru doa kepada arwah para leluhur yang disemayamkan di makam para raja yang lazim disebut makam Senopaten. Gapuro Padurekso merupakan pintu gerbang masuk halaman masjid yang ada di sebelah timur. Hiasan kolo yang terdapat pada bagian atas gapura serta hiasan-hiasan pada tembok di sekitarnya mengingatkan kita pada ornamen dekoratif yang banyak dijumpai pada bangunan bergaya Hindu. Gapura ini dilengkapi dengan tembok pembatas atau kelir yang juga terbuat dari batu bata. Di balik kelir inilah terdapat halaman besar di mana Masjid Besar Mataram berada. Masjid Besar Mataram adalah salah satu bagian penting Keraton Mataram yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1589 Masehi. Bangunannya berbentuk tajuk dengan atap bertumpang 3. Dinding ruang utama masjid ini diperkirakan masih asli karena terdiri dari susunan balok-balok batu kapur tanpa semen. Kolam-kolam yang ada di sekitar serambi masjid dahulu dipergunakan oleh para jamaah untuk mensucikan diri sebelum memasuki masjid. Selain Gapuro Padurekso di sisi timur, masih terdapat 2 buah gapura sejenis yang terdapat di sisi utara dan selatan. Gapura yang berada di sisi selatan menghubungkan halaman masjid dengan kompleks makam Senopaten. Pada halaman pertama yang kita jumpai, berdiri sebuah bangunan yang disebut Bangsal Dudo. Bangsal ini adalah salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat jaga para abdi dalam Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang secara bergilir melakukan tugas jaga di seputar makam. Di sebelah barat Bangsal Dudo terdapat pintu gerbang yang disebut Regol Sri Manganti, lengkap dengan kelir atau tembok pembatasnya. Di balik Regol Sri Manganti inilah akan dijumpai halaman utama sebelum memasuki makam Senopaten. Di sini terdapat beberapa bangunan yang dipergunakan sebagai tempat jaga para abdi dalam yang bertugas di makam Senopaten, sekaligus menjadi tempat bagi para peziarah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kompleks makam. Dua bangunan yang berada di sebelah barat disebut Bangsal Pengapit. Bangsal sebelah utara dikhususkan bagi peziarah putri, sedangkan bangsal yang berada di selatan dikhususkan bagi para peziarah putra. Untuk memasuki kompleks makam, para peziarah diwajibkan mengikuti sejumlah tata tertib. Di antaranya adalah kewajiban untuk memakai pakaian tradisional tertentu. Di dalam makam terdapat sejumlah makam yang kesemuanya adalah raja atau kerabat dekatnya. Mereka yang disemayamkan di makam ini diantaranya adalah
Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Sedo ing Krapyak, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Nyai Ageng Nis, Nyai Ageng Mataram, Nyai Ageng Juru Mertani, serta sejumlah tokoh lainnya. Pada bangunan Proboyekso dalam kompleks makam terdapat sebuah makam yang unik karena separuh bagian berada di sisi dalam dan separuh bagian lainnya di sisi luar. Ini adalah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Konon ini dimaksudkan sebagai lambang statusnya sebagai menantu sekaligus musuh Panembahan Senopati. Di makam ini juga disemayamkan Sri Sultan Hamengkubuwono II, satu-satunya Raja Kesultanan Yogyakarta yang tidak dimakamkan di Imogiri, serta makam saudaranya Pangeran Adipati Pakualam I. Peziarah yang mengunjungi makam atau ingin bertirakat juga disyaratkan untuk mandi atau berendam di kolam yang terletak di sebelah selatan makam. Kolam ini disebut Sendang Selirang. Ada 2 buah sendang. Sendang Kakung berada di sebelah utara dan Sendang Putri di sebelah selatan. Mata air Sendang Kakung konon berada tepat di bawah makam. Sementara Sendang Putri memiliki sumber mata air yang berasal dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan masuk kompleks makam. Selain kedua kolam tersebut, di sebelah barat tembok makam juga terdapat sebuah sumber air bernama Sumber Kemuning. Konon, sumber air ini berasal dari cis atau senjata yang ditusukkan ke tanah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Selain situs makam Raja-Raja Mataram serta Masjid Besar Mataram, sisa wajah Kota Gede sebagai bekas pusat kerajaan besar ditunjukkan dengan adanya peninggalan berupa tembok benteng keraton yang mengelilingi bangunan utama keraton dan berbagai pemukiman penduduk. Sayang, kondisinya sudah sangat parah dan rusak termakan zaman. Hanya sebagian kecil yang masih tersisa berupa reruntuhan di sejumlah tempat. Batas-batasnya pun sangat sulit dikenali. Bangunan keraton serta berbagai pemukiman penduduk pun tinggal toponim saja. Dahulu, tembok benteng Keraton Mataram berdiri mengelilingi alun-alun, pasar, makam para raja, serta berbagai pemukiman penduduk seperti pemukiman kaum bangsawan, para pandai besi, para penyamak kulit, abdi dalam, kaum ulama, para pembuat tembaga, penjagal ternak, para pembuat senjata, dan pemukiman golongan kalang. Di sekeliling tembok benteng terdapat jagang atau parit dalam yang berfungsi sebagai saluran air, sekaligus juga sebagai sarana keamanan untuk menghambat masuknya musuh ke dalam keraton. Ada 2 buah parit di sekeliling benteng, yaitu jagang jero di sisi dalam dan jagang jobo di sisi luar. Selain tembok benteng Cepuri yang mengelilingi keraton, di luar masih ada lagi tembok besar mengelilingi kota yang disebut Benteng Baluwerti. Dibandingkan dengan kondisi Benteng Cepuri, kondisi Benteng Baluwerti jauh lebih memprihatinkan. Sisa-sisanya sudah teramat sulit dijumpai. Sebagian besar tembok telah rata dengan tanah dan hanya menyisakan fondasi di beberapa tempat. Gerbang kota dan pintu gerbang keraton juga sudah tidak ada lagi.
Menelusuri tembok Keraton Mataram di Kota Gede seperti menelusuri tubuh Semar yang sedang tidur meringkuk menghadap ke barat. Semar adalah salah satu tokoh pewayangan yang berbadan tambun. Bentuk tembok di bagian selatan diidentifikasikan sebagai kaki Sang Semar, sedangkan kuncung kepalanya berada di tengah tembok utara. Bagian yang masih mudah dikenali adalah Bokong Semar, yaitu tembok yang melengkung di bagian tenggara. Tubuh Semar itu tidak lagi utuh seperti adanya semula. Di bagian utara hanya tersisa seonggok tembok yang telah dipugar. Ke arah barat, tembok telah terhimpit dengan dinding rumah penduduk dan sebagian hilang dipotong jalan-jalan kecil. Di bagian barat, banyak batu-batu tembok yang lepas dan digunakan untuk bangunan rumah penduduk. Tempat di mana Panembahan Senopati tinggal sampai sekarang dikenal dengan nama Kampung Dalem, yang terletak sekitar 300 meter di sebelah selatan makam Senopaten. Bekas Dalem Ageng diperkirakan terletak di tempat di mana Pasarian Hastorenggo saat ini berada. Kompleks pemakaman ini dibangun pada tahun 1934 atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono ke-8 sebagai makam keluarga Kesultanan Yogyakarta. Di sebelah selatan Pasarian Hastorenggo berdiri sebuah bangunan kecil di tengah pelataran yang dikelilingi pohon beringin. Dalam bangunan ini tersimpan watu gilang, watu gateng, dan watu gentong. Watu gilang adalah batu berbentuk bujur sangkar yang memiliki lebar sekitar 2 meter dengan tinggi 30 cm. Watu gilang dipercaya sebagai bekas singgasana Panembahan Senopati. Sedangkan watu gateng adalah 3 buah batu bulat berwarna kuning keemasan yang diletakkan di sebuah dudukan batu persegi. Konon, batu ini dipergunakan oleh Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati, untuk bermain gateng atau lempar batu. Di sisi pintu yang lain, terdapat tempayan dari batu hitam dengan beberapa cekungan sebesar jari tangan di sisi depannya yang disebut watu gentong. Ini dipercaya sebagai wadah air wudhu yang dipakai bersuci oleh Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Giring, para penasehat Panembahan Senopati. Pada permukaan watu gilang terdapat prasasti misterius dengan 4 bahasa, Latin, Prancis, Belanda, dan Italia, yang diletakkan dalam bentuk lingkaran. Di dalam lingkaran ini terdapat tulisan berbahasa Latin yang berarti untuk memperingati nasib yang kurang baik. Tulisan lainnya memiliki arti, "Selamat jalan kawan-kawanku. Mengapa kamu sekalian menjadi bingung dan tercengang? Lihatlah wahai orang yang bodoh dan tertawalah, mengumpatlah, kamu yang pantas dicaci maki." Di dalam lingkaran kecil terdapat tulisan huruf singkatan IGM atau In Gloriam Maximum yang berarti untuk keluhuran yang tertinggi.
Sebagai bekas ibu kota kerajaan besar hampir 5 abad yang lalu, secara fisik wajah Kota Gede sudah sangat banyak berubah. Bahkan sebagian besar di antaranya telah musnah termakan zaman. Tidak ada data visual yang pasti bagaimana bentuk dan tata ruang Keraton Mataram pada zaman itu, termasuk di mana semestinya bangunan-bangunan itu berada. Rekonstruksi imajiner tentang Keraton Mataram di Kota Gede hanya bisa diperoleh dengan menggabungkan data visual dari artefak dan situs yang masih ada, dengan sejumlah catatan-catatan sejarah serta pola tata ruang kota yang hanya tinggal toponimnya saja. Meski tidak banyak yang tersisa, namun nuansa masa lampau dan karakteristik khas Kota Gede sebagai sebuah kota besar dan ramai masih sangat terasa. Sifat-sifat kekotaannya masih tetap terpelihara. Kehidupan masyarakatnya tetap non-agraris. Mata pencaharian masyarakatnya yang khas masih tetap bertahan, seperti kerajinan, pertukangan, perdagangan dan usaha sejenis yang pada zamannya memang menjadi bagian dari kehidupan keraton zaman itu. Lokasi dan keramaian pasar Kota Gede konon tidak banyak berubah sejak hampir 5 abad yang lampau, pada saat Keraton Mataram masih dalam masa kejayaannya. Tidak mengherankan jika kemudian Kota Gede juga dikenal orang dengan sebutan Sar Gede atau Pasar Gede, yang artinya pasar yang besar dan ramai. Sesuai dengan sejarahnya, pasar di Kota Gede ini sudah ada sebelum Pasar Beringharjo, salah satu pasar tertua di Yogyakarta, bahkan sudah ada jauh sebelum kota Yogyakarta berdiri. Kota Gede tumbuh menjadi kawasan spesifik. Orang yang menyebutnya sebagai kota perak karena kebanyakan pengrajin perak yang menjadi identitas khas yang dikenal hingga mancanegara. Kehidupan ekonomi telah menjadi keistimewaan Kota Gede. Masyarakat Kota Gede yang mayoritas beragama Islam dikenal mempunyai etos kerja yang tinggi. Kemampuan berdagang ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sejak zaman dahulu, orang-orang dari golongan Kalang di Kota Gede sudah menjadi konglomerat pribumi yang hebat. Kejayaan mereka di masa lampau masih dapat disaksikan hingga sekarang. Ukir-ukiran yang dipahatkan pada kerangka bangunan rumah-rumah orang Kalang menunjukkan kemewahan pada zamannya. Meski telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya, upaya pelestarian Kota Gede sebagai situs peninggalan dinasti Mataram Islam perlu dilakukan secara sistematis dan ilmiah dengan perhatian yang jauh lebih serius. Jika tidak, bukan mustahil Kota Gede akan mengalami nasib yang sama sebagaimana Keraton Kasultanan Demak, Keraton Kasultanan Pajang, Kedaton Kerto dan Pleret, serta Keraton Kartosuro. Merana dan hanya tinggal nama.